Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum Atasilani sharing Dhamma pada kesempatan ini, mari kita mengawali dengan bersiap diri, mengambil sikap Anjali sebagai wujud penghormatan awal kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Orang bijaksana tetap hidup, bahkan jika ia harus kehilangan harta bendanya. Tetapi orang yang memiliki harta benda tanpa kebijaksanaan, ia tidak hidup bahkan pada saat ini. Dikutip dari Theragata Sutta, bait 499. Next. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pertama-tama yang Atasilani hormati para pengurus Wihara Metta, kebalik ya, yang Atasilani hormati para pengurus Metta Wihara beserta jajarannya, yang Atasilani hormati para Rama-Ramani, Pak Carika yang mungkin turut hadir pada kesempatan malam hari ini. Singkatnya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua, Soti Hotu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Atasilani menyambut baik karena telah diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan SPD di Metta Wihara Tegal ini, dan ini ternyata Sila tahun ini dapat kesempatan lagi. Sila pikir Sila dapat kesempatan 2 tahun lalu, pernah ya, tapi ternyata setahun lalu lebih tepatnya, tahun 2024 ya, Sila sempat mendapat kesempatan juga pertama waktu itu, ini kali kedua ya. Sila mendapatkan kesempatan lagi untuk sharing Dhamma kepada Bapak Ibu dalam rangka SPD. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini Atasilani mengambil tema tentang memiliki harta, memiliki kekayaan mulia. Ya. Sila mengambil tema ini karena Sila menyaksikan fenomena di sekitar kita yang mana memang realitasnya manusia condong ingin memiliki banyak harta, memiliki kekayaan yang melimpah, yang besar. Kalau kita berbicara tentang harta, kalau kita berbicara tentang kekayaan, kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita apa nih Bapak Ibu? Apa? Duit. Apalagi? Benar memang duit ya. Apalagi? Coba kita lihat di slide ya. Pertama, yang terlintas di pikiran kita adalah rumah mewah, rumah yang besar dan mewah, gitu ya. Sudah besar plus mewah pula ya. Banyak sekali zaman sekarang ya orang punya rumah yang besar mewah. Lalu selain dari itu, kalau kita berbicara tentang kekayaan, yaitu berkaitan dengan Bilmo. Mobil ya, mobil mewah. Sekarang jenis-jenis mobil itu banyak sekali. Tapi yang kelasnya paling tinggi itu apa Bapak Ibu? Ferrari. Lamborghini masih di bawah level Ferrari ternyata ya. Ya ini hanya gambar saja ya, gambar sport mobil. Yes, mobil sport. Ya, jadi kekayaan ini berkaitan dengan kendaraan ya, khususnya di sini mobil yang mewah. Ya, contohnya zaman sekarang ini Ferrari ya, yang kelasnya paling tinggi di antara mobil-mobil yang lain. Lalu selain dari itu, yang berkaitan dengan kekayaan,
Ini sila ambil dari internet ya gambarnya. Selain dari rumah, mobil, lalu emas, berlian, permata, betul ya? Ya, jadi kalau seseorang menggunakan emas yang banyak ya, gelangnya banyak, kalungnya besar ya, atau menggunakan anting gitu ya, anting yang mewah ya, cincin ya dan sebagainya, atau mungkin kakinya dikasih gelang gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan kekayaan juga. Selain dari itu, nah, tadi sudah disebutkan cuan, duit. Kekayaan ini berkaitan dengan banyak uang ya. Ya, karena uang ini banyak orang zaman sekarang gelap mata ya. Melihat uang matanya jadi hijau. Kalap ya. Banyak orang tergiur dengan uang banyak sehingga kadang melupakan moralitasnya ya. Karena uang yang sedemikian banyak, matanya jadi hijau, jadi lupa diri. Jadi kekayaan ini berkaitan dengan emas, perhiasan, perak, lalu ada uang juga. Lalu selain dari itu apa lagi Bapak Ibu? Yang berkaitan dengan kekayaan. Coba next. Nah, kalau ini yang sila tahu ya, sawah yang luas berhektar-hektar gitu ya. Karena dengan memiliki sawah yang luas ini akan menghasilkan panen yang banyak, panen yang melimpah. Nah, kalau kita berbicara sawah kan tentu yang ditanam macam-macam ya Bapak Ibu. Mulai dari padi, jagung, ya, apalagi palawija, ya kacang-kacangan, kacang tanah, kacang panjang dan sebagainya. Jadi apalagi kalau sawahnya luas gitu ya, pasti hasilnya melimpah. Dan itu menghasilkan cuan yang banyak juga. Menghasilkan duit yang banyak. Selain dari itu, yang berkaitan dengan kekayaan, memiliki peternakan, memiliki peliharaan yang banyak, seperti contohnya kuda, sapi, babi, ayam, macam-macam. Ya, termasuk di sini kambing. Kalau orang Indonesia itu gemar memelihara kambing, sapi, babi, ya, ayam, ya, dan jenis ternak lainnya. Kalau orang memiliki peliharaan yang banyak, ini juga termasuk dalam kekayaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memang tidak bisa kita pungkiri setiap orang menginginkan kekayaan, menginginkan kemakmuran dalam hidupnya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul, ini realitas ya, fakta. Ya, mana ada di antara kita yang ingin hidupnya susah, ingin hidupnya melarat. Ada di sini yang pengen dengan sengaja, dengan sengaja punya tekad, punya niat. Saya bertekad supaya hidup saya ini ke depan sengsara. Ada? Enggak ada pasti. Mana ada ya di antara kita yang punya tekad, ya, punya inspirasi. Pokoknya nanti kalau saya dewasa, sudah besar, sudah dewasa, hidup saya melarat nggak apa-apa deh. Hidup saya sengsara nggak apa-apa. Nggak ada yang seperti itu. Pasti ya hampir semua manusia mengharapkan hidupnya sukses, hidupnya kaya raya, hidupnya makmur. Ya. Nah, kalau kita mengerucutkan kekayaan ini, secara umum kekayaan itu ada dua macam. Ya, pertama adalah kekayaan dalam bentuk materi, dan yang kedua kekayaan dalam bentuk non materi atau yang tidak berbentuk materi. Ya, nah nanti kita akan ketahui dua bentuk kekayaan ini. Tapi kalau Sila ingat ya, Sila ingat di Kudakapata, tepatnya dalam Diga Nikaya, Guru Agung Sang Buddha pernah menyampaikan tentang 4 jenis harta atau kekayaan. Yang pertama di sini adalah harta bergerak. Yang kedua, harta yang tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, harta bagaikan kaki dan tangan. Kemudian yang keempat adalah harta bagaikan pengikut. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi harta tidak bergerak ini adalah harta yang mana bentuknya seperti tadi Sila tampilkan di awal. Rumah, apalagi? Sawah bergerak apa tidak? Tidak. Apalagi? Pokoknya yang tidak bergerak itu masuk dalam jenis harta tidak bergerak. Ya. Harta bergerak ini ya.
Harta bergerak itu kayak kendaraan. Nah, tadi kebalik sih lah, sorry. Kendaraan ini kalau kita pakai bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Terus apa lagi? Peternakan, peliharaan, ya kayak misalkan sapi, babi, kambing, unggas, ya, bebek, ayam dan lain sebagainya. Pokoknya sejenis dengan itu. Nah, jadi ini masuk dalam harta bergerak. Kemudian yang kedua, harta yang tidak bergerak. Contohnya tadi rumah, lalu apa lagi? Sawah, mall, ada lagi apa? Emas ini bisa berputar. Ya, yang sejenis pokoknya seperti itu yang termasuk dalam harta yang bergerak. Harta yang tidak bergerak. Aduh, kok sila kebalik ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, harta bagaikan kaki tangan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Harta bagaikan kaki tangan ini adalah harta yang memang alamiah ada di dalam diri kita. Apa itu? Keterampilan, skill. Nah, skillnya contohnya apa? Ibu-ibu pandai memasak nggak di sini? Ada nggak yang pandai masak? Ada nggak yang pandai main TikTok? Banyak ya. Nah, contohnya tadi skillnya adalah pintar memasak, buat kue, ya, buat masakan. Apalagi di Tegal sini kan ada beberapa jenis masakan khusus ya, khas Tegal. Nah, tadi siang Sila menerima salah satu makanan khas Tegal. Ya. Tapi Sila lupa namanya, apa tadi ya? Ya, sepertinya itu. Ya. Jadi itu ya, skill salah satunya adalah pandai memasak, pandai memberikan motivasi, jadi motivator, ya itu skillnya. Lalu pandai menulis, ya, ada yang pandai berbicara, ya, kemudian pandai di bidang matematika, pandai menyanyi di musik, yang skillnya di bidang musik. Nah itu maksudnya adalah di sini harta bagaikan kaki tangan. Lalu jenis yang keempat adalah harta bagaikan pengikut. Contohnya apa? Harta bagaikan pengikut di sini maksudnya adalah kebajikan. Ya, yaitu dana, sila, samadhi. Ya, jadi harta bagaikan pengikut ini akan ikut kita terus kemanapun, gitu. Namanya juga pengikut ya, selalu ada di samping, di belakang kita. Gak pernah meninggalkan. Nah, kebajikan ini yang kita lakukan baik berupa dana, baik berupa pelatihan moralitas kita, dan termasuk di sini latihan samadhi kita, ini akan terbawa terus-menerus. Tidak hanya kita rasakan manfaatnya di kehidupan saat ini, tapi juga bisa langsung terbawa pada kehidupan berikutnya. Jadi ini adalah 4 harta yang disebutkan dalam Kudakapata Digha Nikaya, ya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tadi Sila menyebutkan tentang secara umum 2 macam kekayaan, yaitu kekayaan dalam bentuk materi dan kekayaan dalam bentuk non materi, ya, atau yang non materi begitu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Kita pertama merujuk kepada kekayaan dalam bentuk materi. Secara umum memang kita, ya terutama Bapak Ibu yang sebagai garawasa perumah tangga, Bapak Ibu pagi siang malam gitu ya, bekerja, ya, dengan peluh keringat di dahi Bapak Ibu, bekerja mengumpulkan harta, mengumpulkan ya harta benda untuk memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Memenuhi apa dalam hal ini? Memenuhi sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu yang paling dasar harus dipenuhi. Nah, di sini pun karena Bapak Ibu menyadari bahwasanya dengan bekerja keras, ya pagi, siang, malam tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Seperti misalkan di sini menghasilkan uang yang banyak. Di dalam agama Buddha memang tidak ada larangan, ya tidak ada larangan bagi umat Buddha untuk menjadi kaya raya, tidak ada batasan. Selama kekayaan yang didapatkan ini, ya didapatkan lewat kejujuran, didapatkan lewat cara yang benar.
Nah, kalau kita mengacu ke dalam 8 jalan mulia menuju 8 itu kan ada tuh dijelaskan mata pencaharian benar. Ya kan? Udah jelas di sana tuh. Tapi kadang manusia ya, namanya masih penuh dengan kilesa, kadang mengindahkan itu, tidak mempedulikan itu, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kadang kita tidak sadar harta kekayaan yang kita kumpulkan pagi, siang dan malam, ya, yang sudah kita berusaha dapatkan dengan keras, dengan mati-matian, ternyata harta dalam bentuk materi ini bisa hilang, bisa rusak, ya, bisa dicuri, ya. Tapi kadang kita tidak menyadari akan hal ini. Kekayaan dalam bentuk materi yang sudah kita dapatkan, sudah kita timbun sedemikian banyak, ternyata bisa hilang, ya. Hilangnya dengan cara apa? Hilangnya bisa dengan dicuri oleh perampok, ya, oleh begal. Bisa hilang juga karena bencana alam, ya. Bisa di sini karena banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita menyadari bahwasanya kekayaan berupa materi ini bisa hilang, bisa rusak, ya. Hendaknya kita berusaha menggunakan dengan bijaksana kekayaan yang dimiliki, ya. Karena toh walaupun di kehidupan saat ini kita hidupnya panjang 100 tahun misalkan, tapi kalau kita tidak menggunakan kekayaan ini dengan benar, dengan bijaksana, maka itu akan menjadi kurang efektif, bahkan bisa dikatakan sia-sia. Kenapa? Karena kekayaan yang tidak kita gunakan dengan bijaksana, misalkan di sini kita hanya menggunakan dengan poya-poya, senang-senang, ini tidak bisa mengikuti kita ketika kita meninggal. Tetapi kalau kita menggunakan kekayaan ini dengan bijaksana, ini akan menjadi seperti bagian ketiga tadi, bagian keempat, harta bagaikan pengikut, ya. Nah, jadi itu. Nah, tapi Guru Agung Sang Buddha juga pernah mengatakan, next. Nah, Guru Agung Sang Buddha pernah mengatakan ada harta yang mana harta ini tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, tidak bisa rusak, ya, tidak bisa dirampok oleh siapapun. Bahkan harta ini bisa mendatangkan manfaat besar, ya, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebahagiaan di dalam diri seseorang. Nah, dari hal inilah tadi Sila mengambil tema tentang memiliki harta mulia. Guru Agung Sang Buddha menyebutkan, ya, di dalam Sata Arya Dana, yaitu tepatnya dalam Sankita Dana Sutta, yaitu Anguttara Nikaya. Isinya adalah tentang 7 kekayaan mulia. Nah, 7 kekayaan mulia ini poin-poinnya adalah tentang, pertama yaitu tentang sada. Sada itu artinya keyakinan. Keyakinan di sini merujuk kepada apa? Keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Namun di sini bedanya, keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ini tidak diyakini, tidak dipercayai asal-asalan. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ini dilandasi dengan pemahaman, pengertian yang benar, ya. Jadi ajaran Buddha ini mengajarkan bahwasanya kita memeluk, mempercayai, meyakini ajaran Buddha ini tidak semata-mata dengan kacamata buta, tetapi dilandaskan kepada penelitian, analisa. Ya, kalau misalkan tetangga kita di sini, ya, kalau tetangga kita kan istilahnya pokoknya percaya, datang dan percaya, maka saya jamin kamu masuk surga. Tidak demikian kalau dalam agama Buddha, Bapak Ibu. Di agama Buddha kita diajarkan datang dan lihat. Ya, sehingga ada istilah dalam agama Buddha, ehipasiko, lihat, datang dan buktikan. Inilah bedanya ajaran Buddha dengan ajaran lain. Kita ditantang untuk meneliti ajarannya, tidak semata-mata asal percaya. Ya. Nah, dijelaskan bahwasanya dengan memiliki sada, keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ini sebagai dasar, sebagai landasan agar kita bisa lebih jauh dalam mempelajari Dhamma, ajaran Sang Buddha. Jadi Buddha, Dhamma dan Sangha ini adalah 3 hal yang saling berkaitan.
Kita di kehidupan saat ini tidak bisa melihat langsung Guru Agung Sang Buddha, benar ya? Tapi kita masih bisa melihat ajarannya yang disebut dengan Dhamma. Guru Agung Sang Buddha pernah berkata, Buddha tidak pernah menunjuk salah satu siswanya menjadi pengganti beliau dalam memimpin sangga, tapi Buddha mengatakan bahwasanya Dhamma yang menggantikan Buddha. Nah, artinya walaupun secara fisik kita tidak bisa melihat langsung Guru Agung kita Sang Buddha yang Maha Tahu ya, tapi kita masih bisa melihat Dhamma, ajaran beliau. Kita masih bisa mempelajari Dhamma, bisa mengenal Dhamma, bisa menganalisis ya. Kita bisa lebih jauh apakah ajaran Buddha ini sesuai dengan relevansi zaman sekarang atau tidak ya, kita bisa membuktikan itu karena ajaran Buddha ini kan sangat banyak sekali. Nah, mungkin yang Bapak Ibu ketahui baru secuil ya dari sekian 84.000 kelompok Dhamma. Bayangkan 84.000 Dhamma itu bukan semata-mata satu parita ya, tapi satu lemari. Nah, kalau agama tetangga kita mungkin mereka kalau ada kegiatan tertentu bawa kitab suci gitu ya, satu. Kalau agama Buddha mau bawa satu lemari kemana-mana ya KO gitu ya. Karena saking banyaknya, berat pasti. Ya, sehingga inilah perbedaan jauh ya ajaran yang sudah digariskan oleh Guru Agung Sang Buddha, yang sudah diberikan. Ya istilah kata diturunkan gitu ya. Karena ajaran Buddha ini kan dipertahankan oleh para siswanya. Dihafalkan, akhirnya dibukukan menjadi kitab suci saat ini. Ya, jadi di sini keyakinan yang dilandasi dengan pengertian benar, tidak semata-mata asal percaya, tetapi membuktikan. Banyak ajaran Buddha yang bisa kita buktikan secara mata kasar kita. Contohnya apa? Hukum karma. Ini salah satu dari ajaran Buddha yang terdapat dalam Dhammaniyama Sutta. Hukum karma ini mengajarkan tentang kita bahwasanya perbuatan apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, ini akan kembali kepada kita. Kita adalah pewaris karma kita sendiri. Ya, kita ini masing-masing terlahir dengan kondisi fisik yang seperti apa, cantik, ganteng, cacat fisiknya atau sempurna badannya, ya, itu tidak terlepas dari buah karma kita. Kembali lagi karena kita mewarisi karma kita. Kita di kehidupan saat ini kehidupannya mudah, berkelimpahan, bahkan sangat lebih ya. Tapi ada juga orang yang terlahir dengan kondisi kekurangan. Banyak. Ada orang yang di kehidupan saat ini berpengaruh sekali. Hanya dengan dia berkata-kata sedikit kalimat, wah orang-orang langsung ikut kata-kata orang tersebut. Berpengaruh. Ya, langsung diikuti apa yang dikatakan. Tapi ada juga orang yang tersisih. Artinya tersisih di sini tidak dikenal banyak oleh orang. Ada orang juga yang terkenal. Ya, zaman sekarang memang beda ya dengan zaman dulu. Tapi zaman dulu pun ada orang yang terkenal walaupun belum ada internet. Yaitu orang yang sering melakukan kebajikan. Namanya menjadi harum. Orang-orang mengenal nama orang tersebut. Ya, meskipun tidak ada internet gitu ya, tapi orang bisa mengetahui nama orang yang melakukan kebajikan tersebut. Ya, nah jadi itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita mengacu kepada Culakamawibangga Sutta ini jelas sekali Guru Agung Sang Buddha memberitahukan kepada Brahmana Subha kala itu tentang kenapa ada manusia yang terlihat superior dan inferior begitu. Kenapa ada yang umurnya panjang, kenapa ada yang umurnya pendek, kenapa ada yang sakit-sakitan, kenapa ada yang sehat, kenapa ada orang yang miskin, kenapa ada orang yang kaya, kenapa ada orang yang berpengaruh, tidak berpengaruh, kenapa ada orang yang pintar, bodoh, banyak sekali di situ. Ini menjawab semua tentang apa yang secara kasat mata kita lihat di sekitar kita. Inilah realita. Kita tidak melihat ya, di Indonesia khususnya, tidak semua orang Indonesia ini kaya. Tidak semua orang Indonesia ini cantik, bener nggak? Tidak semua orang Indonesia ini cantik, ganteng. Ada sebagian yang secara fisik pas-pasan, bahkan ada yang cacat. Ini nyata dari hukum karma dari ajaran Buddha. Ini hanya baru satu ya, belum yang lainnya. Ya, nah sehingga di sini Bapak Ibu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ini harus dilandasi dengan pengertian benar, ya, harus dilandasi dengan
ehipasiko. Itu poin yang pertama yang terdapat dalam Sata Aryadhana. Kemudian kedua adalah sila. Sila ini artinya apa sih? Kemoralan. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dijelaskan dalam poin kedua ini, sila adalah pondasi dari perbuatan baik. Orang yang memiliki sila, maka orang ini akan terkendali. Dia tidak mudah melakukan perbuatan buruk baik lewat pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Dia akan lebih hati-hati dalam berperilaku. Dia akan lebih hati-hati dalam bertindak. Jadi orang yang memiliki sila yang baik, dia akan mengupayakan dirinya terkendali dalam hal apapun, tidak sembarangan. Ya memang realitanya kita melihat di sekitar kita ada orang yang ceroboh, yang bahkan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Pokoknya asal ngeluarin apa yang ada di pikirannya tanpa memikirkan akibatnya. Sehingga karena hal ini ya ada beberapa kasus yang terjadi. Karena ucapan kasar, makian, terjadilah hal yang tidak diinginkan ya. Termasuk di sini untuk Bapak Ibu yang sudah punya pasangan. Ya, kadang karena sampah emosinya terlalu menumpuk ya di dalam batinnya, dikeluarkan sampah tersebut kepada pasangannya. Pasangannya jadi sasaran. Ya, ini nanti jadi masalah. Ya, sebenarnya pengelolaan emosi itu kembali kepada kita. Kita bisa menyalurkan emosi itu dengan cara positif, ya. Kita bisa mengeluarkan emosi tanpa menyakiti orang dengan cara apa? Kalau menurut Sila opsinya adalah bisa dengan dicatat. Kita bisa menulis apa yang ada di pikiran kita. Supaya orang lain tidak tahu setelah kita tulis apapun yang ada di pikiran kita yang menurut kita ini sampah, dicatat, setelah itu dibakar. Bisa. Kita bisa meluapkan emosi dengan cara teriak, tapi teriaknya jangan di asal tempat ya, harus di tempat tertentu yang memang tempat ini tidak mengganggu orang lain, ya kan? Misalkan ke pantai, ke gunung, boleh silakan. Nanti disambut teriakannya sama hewan-hewan di hutan ya kan? Kalau berteriak di pantai kan ada ombak yang menyambut teriakannya. Nah, jadi bisa. Atau dengan cara hal lainnya misalkan ya bermain musik misalkan ya, atau Bapak Ibu yang pandai menulis silahkan dituangkan di situ ya. Jadi luapkan emosinya dengan cara positif supaya tidak sampai luapan emosi sampah-sampah yang ada di dalam diri kita ini menyakiti yang lain ya. Cukup kita yang merasakan ya bagaimana supaya kita tidak terkekang terus oleh sampah emosi ya. Kita berusaha menyalurkan dengan cara yang baik gitu ya. Nah, jadi poin kedua ini adalah sila. Dikatakan orang yang memiliki sila ini termasuk adalah orang yang memiliki kekayaan di dalam dirinya. Next. Poin yang ketiga adalah yaitu orang tersebut memiliki hiri. Hiri ini artinya ya saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing ya. Hiri artinya adalah malu berbuat jahat. Kalau kita ambil contoh, ada jenis orang malu datang kuihara, ada nggak di sini? Ada orang yang malu bertemu dengan Atasilani, atau malu bertemu dengan para biku, atau malu melakukan perbuatan baik. Nah, ini kurang tepat malunya. Jadi ini bukan termasuk dalam kekayaan mulia. Malu yang dimaksud dalam hiri di sini adalah kita diajarkan malu melakukan perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat ini akan merugikan diri kita dan orang lain. Ya, dengan kita memiliki hiri, malu berbuat jahat, maka yang lain akan aman. Yang lain ini akan merasa damai. Tapi beda kasusnya kalau orang tidak memiliki rasa malu di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Mudah melakukan pembunuhan. Ya, pelanggaran-pelanggaran sila yang lain ya akan dilakukan. Mudah melakukan pencurian, mudah selingkuh. Nah, apalagi zaman sekarang nih Bapak Ibu yang miris sekali. Karena saya juga aktif di media sosial ya, saya sempat update juga berita-berita tentang perselingkuhan ini hampir di mana-mana. Saya sampai geleng-geleng ya, kok bisa ya? Padahal sudah punya pasangan, apa sih yang dicari gitu ya? Kenapa tidak belajar puas dengan pasangannya? Kenapa harus mencari rumput tetangga yang hijau di luar sana? Kenapa nggak dirawat rumputnya sendiri gitu ya? Supaya rumputnya ini kan tetap hijau gitu ya, tetap segar. Ya padahal saya
pernah berkata kepada, ya pernah mengisi di suatu tempat gitu. Sebenarnya rumput yang Bapak Ibu miliki tidak kalah hijau kok dengan rumput tetangga. Ya, tapi dengan catatan kalau Bapak Ibu mau menyiram, merawat, menjaga rumput Bapak Ibu. Nah, contoh di sini terutama untuk bapak-bapak ya, bapak-bapak punya pasangan nih, punya istri gitu ya, termasuk punya anak, hendaknya dijaga, dirawat pasangannya. Dengan cara apa? Berikan modal. Modalnya apa? Ya kasih cuan gitu ya, kasih uang supaya pasangannya bisa rawat diri, pergi ke salon gitu ya, ya kan? Bisa pedicure, bisa macam-macam lah, make up ya. Ya, termasuk untuk anaknya ya supaya ada untuk jajan segala macam. Nah, istri Bapak Ibu ini sebenarnya kalau dirawat apalagi suka ke salon gitu ya, dikasih modal untuk ke salon, wah, kecantikannya tidak kalah dengan selebriti, dengan para artis. Ya kan? Ya, sebenarnya ya artis pun sebenarnya nggak jauh beda kayak kita, cuma bedanya karena mereka ini punya cuan banyak sehingga ada modal untuk merawat diri, betul ya kok ya? Ada modal bagi mereka untuk merawat diri sehingga mereka ini bisa ke salon sesekali waktu, bukan sesekali lagi kalau para artis selebriti ya, bahkan dalam seminggu ada 2-3 kali gitu ya. Nah pasangan bapak-bapak juga bisa seperti itu, apalagi zaman sekarang ini sangat dimudahkan. Kalau dirasa kulitnya mulai keriput, nah, pengen muda lagi, nah, ada magic skincare, ada skincare khusus untuk mengencangkan kulit. Atau mungkin mau lebih praktis bisa operasi plastik, bisa gitu ya. Selama ada cuan apa sih yang enggak gitu ya. Tapi maksud Sila bukan berarti ke hal yang negatif ya. Nah, kita boleh merawat diri. Kita boleh menjaga tubuh ini agar tetap segar, sehat. Karena tubuh ini sebagai sarana kita untuk melakukan hal baik gitu ya. Nah, dengan bapak-bapak merawat pasangannya dengan cara demikian ya. Bahasanya sekarang ini kan diratukan gitu ya. Istrinya diratukan. Ya, dengan demikian istrinya juga nanti akan merajakan suaminya. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju banget. Ya harusnya memang seperti itu, karena memang salah satu tugas kepala rumah tangga adalah ya menafkahi istrinya kan. Ya, tapi memang ibu-ibu lebih cenderung, sepengetahuan saya ya, banyak ibu-ibu enggak hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia, ibu-ibu ini sebenarnya lebih mengutamakan perawatan keluarga daripada perawatan diri sendiri. Mereka lebih mengutamakan bagaimana supaya isi dapur itu ada gitu ya. Tetap mengepul istilahnya. Gitu ya, lebih cenderung ibu-ibu memikirkan itu sehingga apa yang diberikan oleh suaminya, penghasilan yang diberikan oleh suaminya, mereka akan atur sedemikian rupa. Ini sepengetahuan Sila ya. Sila memang belum pernah berumah tangga, tapi kan Sila belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang bercerita di internet gitu ya. Ya, saya sangat salut kepada ibu-ibu yang demikian. Tapi beda kasus kalau seorang istri ya yang tidak tahu diri. Ya, kadang menghambur-hamburkan uang suami ya nggak jelas gitu ya. Nah itu saya tidak setuju, tidak respect kepada istri yang demikian. Ya, jadi ini poin ketiga, memiliki rasa malu di dalam diri yaitu hiri. Kekayaan jenis ketiga, kekayaan mulia adalah hiri. Kemudian kekayaan jenis keempat yaitu otapa. Apa artinya otapa Bapak Ibu? Takut akibat dari perbuatan jahat. Nah, jadi penjelasan di sini bukan termasuk misalkan ada orang yang takut dalam kegelapan. Ada nggak di sini? Takut dalam kegelapan sendiri. Atau ada orang yang takut sendiri di rumah. Ada. Ada orang yang takut dengan ketinggian. Ada orang yang takut dengan temennya mungkin karena serem mukanya. Ada ya. Tapi bukan takut seperti itu yang dijelaskan dalam hal ini. Jadi otapa di sini adalah takut akibat perbuatan jahat. Dia berpikir kalau saya mencuri nanti nama saya akan menjadi jelek, nama keluarga saya akan tercoreng. Kalau saya korupsi, ya nanti martabat saya akan jatuh. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dia takut kalau dia melakukan keburukan, membunuh makhluk hidup lain, terlebih di sini membunuh manusia, dia takut nanti pertama ya namanya tercoreng, kedua bisa dapat hukuman penjara, ya. Ketiga nanti buah lebih parah lagi, dia bisa saja jadi sasaran balik keluarga orang yang dibunuh, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi otapa yang dimaksud di sini adalah malu akibat
dari perbuatan takut akibat akan perbuatan jahat yang dilakukan. Ya. Nah, memang sangat wajar kalau kita misalkan takut sendiri. Kan ada beberapa kasus orang yang takut sendiri sehingga dia berupaya mencari pasangan. Kalau orang yang sebagai pabajita itu udah resiko ya, konsekuensi sudah tidak takut lagi dengan kesendirian. Ya, karena sudah tidak punya pasangan, itu udah pasti ya. Contoh misalkan Atta Silani yang memilih jadi Atta Silani saat ini ya karena dengan sadar memikirkan kalau sudah seperti ini ya pasti nggak akan selamanya bersama orang, nggak selamanya bersama teman, bersama keluarga, saudara ya. Terlebih pasangan pun udah nggak ada. Jadi mau nggak mau harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kesendirian, berdamai dengan rasa bosan ya, berdamai dengan jenuh dan lain sebagainya. Nah jadi ini harus belajar berdamai dengan hal-hal seperti itu. Ya, termasuk di sini menanamkan otapa ini. Kalau misalkan saya sebagai seorang Atta Silani atau sebagai seorang Bante Samanera berbuat hal yang tidak semestinya, nanti akibatnya akan begini. Nah, jadi di pikirannya berpikir supaya tidak mendapatkan dampak yang buruk kepada dirinya, ya dia berusaha mengerem tindakannya, mengerem tingkah lakunya. Begitu, sehingga berupaya mengarahkan dirinya sesuai dengan dhamma, ya menjadikan dhamma sebagai tuntunan hidup. Ya, itu adalah jenis kekayaan mulia keempat. Lalu poin yang kelima, jenis kekayaan yang kelima ini adalah bahu saca. Bahu saca ini artinya memiliki pengetahuan dhamma. Pengetahuan dhamma ini bisa seseorang dapatkan lewat ya termasuk salah satunya sekarang adalah mendengarkan dhamma langsung dari sila. Atau Bapak Ibu bisa belajar memperdalam pengetahuan dhamma Bapak Ibu lewat baca artikel dhamma, baca buku dhamma. Kalau sekarang di internet Bapak Ibu bisa dengarkan lewat YouTube, lewat TikTok ya dan platform lainnya ya. Platform lainnya pokoknya banyak ya. Terus termasuk di sini ya ketika Bapak Ibu memiliki teman yang secara pengetahuannya dhamma, pasti nanti Bapak Ibu sedikit lambat laun bisa bertambah pengetahuan dhammanya lewat berteman dengan orang yang baik tersebut yang memiliki pengetahuan dhamma yang lebih ya. Nah, termasuk juga di sini Bapak Ibu mungkin punya pasangan yang secara pengetahuan dhammanya lebih besar. Bapak Ibu kalau mau dengan sadar menginginkan pengetahuan dhammanya bertambah, ya tentu harus belajar mulai bertanya ya kepada pasangan Bapak Ibu. Ya, karena orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu kan pasangan pertama ya. Kemudian kedua anak-anak, ketiga ya orang yang ada di luar. Nah, jadi di sini orang yang memiliki pengetahuan dhamma akan menjadikan dhamma ini sebagai tuntunan di dalam menjalani hidup. Dia akan lebih berhati-hati menjalani hidup ini. Dhamma ini akan dijadikan sebagai tamengnya, sebagai cermin untuk kehidupannya. Ya, karena dia sadar dengan dia mempelajari dhamma, dia akan tahu manfaat yang akan didapatkan. Ya, dengan mengetahui manfaat didapatkan, maka dia akan mengisi hidupnya dengan lebih banyak berbuat baik. Ya, dia akan menggunakan hidupnya berguna, bermanfaat. Nah, jadi pengetahuan dhamma ini masuk dalam poin kekayaan mulia bagian kelima. Next. Yang keenam, kekayaan yang mulia jenis keenam yaitu adalah caga. Caga ini artinya adalah kemurahan hati atau dermawan. Orang yang suka memberi, berbagi, ini semata-mata karena orang tersebut memang memiliki caga. Dia murah hati. Orang yang sering bermurah hati, berdana itu ya, ini secara perlahan dia belajar melepas keterikatannya terhadap kepemilikan. Kepemilikan dalam hal apa? Baik berupa benda ataupun makhluk hidup lain. Ya, orang yang sering berbagi, melepaskan, dia akan belajar melepaskan sedikit demi sedikit apa yang dimiliki. Dengan demikian orang ini ketika dia sudah belajar demikian, ketika apa yang dimiliki
tersebut berpisah dengan dirinya, dia tidak akan kalang kabut, dia tidak akan bersedih, ya, dia tidak akan bersedih terlalu mendalam, karena dia sadar apapun yang dimiliki saat ini bersifat sementara. Nah, jadi caga ini pun memiliki beberapa tingkatan Bapak Ibu, ya. Ada 3 jenis caga yang diuraikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Nah, caga di sini adalah yang pertama adalah tingkat permulaan. Tingkat permulaan caga seseorang adalah di mana dia suka memberi hal dasar, seperti misalkan di sini memberi makanan, ya, berdana makanan, berdana minuman, berdana obat-obatan, berdana pakaian, ya, dan hal lainnya kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada para biku dan lain sebagainya. Ini jenis caga yang pertama, ya. Kemudian caga menengah, ya, tingkat menengah, contohnya adalah berdana donor darah. Siapa di sini sudah pernah dana donor darah? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 ya. Good. Itu masuk dalam dana pertengahan, caga pertengahan, berdana darah, berdana misalkan mata, ya, atau ginjal atau jantung. Intinya dana tingkat menengah ini adalah di mana seseorang mendanakan bagian organ tubuhnya, termasuk misalkan tadi darahnya tadi, matanya difungsikan, atau dia dengan sadar mendanakan ini kepada orang yang membutuhkan, termasuk untuk pendidikan misalkan, untuk kesehatan. Dia dengan sadar berdana itu. Jadi memang untuk tingkat 2 ini agak rada sulit sebenarnya. Tapi ada sebagian dari kita yang dengan sadar berdana itu. Kemudian dana tingkat ketiga ini yang paling sulit. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Yaitu dana mengorbankan hidupnya demi kepentingan makhluk lain. Dia mendanakan kehidupannya untuk manfaat makhluk lain. Nah, ini biasanya lebih cenderung dilakukan oleh mereka yang sudah bertekad ingin menjadi seorang Buddha, ya, jadi dilakukan oleh bodhisatta. Kalau kita membaca di kisah-kisah Jataka, ya, banyak sekali Guru Agung kita Sang Buddha ketika menjadi bodhisatwa itu mempertaruhkan hidupnya, mengorbankan hidupnya untuk kepentingan makhluk lain, ya. Ya, mungkin kita bisa mengikuti itu, cuma langkahnya masih jauh, ya, tidak mudah. Nah, tapi kita bisa mulai dari caga jenis permulaan tadi, ya. Kemudian caga tingkat menengah itu bisa dilakukan. Nah, jadi ini adalah kekayaan mulia jenis ke-6. Lalu kekayaan mulia jenis ke-7 yaitu panya, kebijaksanaan. Orang yang bijaksana ini adalah orang yang bisa membedakan baik dan buruk, ya, orang yang bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Tapi kalau orang yang bodoh, ini bukan bodoh secara akademik, ya, tapi bodoh secara batin. Perbuatan buruk dianggap benar. Selama itu demi kepentingan dirinya, demi memuaskan egonya, dia akan lakukan. Tidak peduli apakah orang ini orang pinter, orang kaya gitu, ya. Lebih terutama di sini orang pintar sih. Tapi kalau batinnya bodoh, itu tidak berpengaruh, dia akan melakukan itu. Nah, tapi kalau orang bijaksana, dia tidak akan sembarang melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan makhluk lain. Dia benar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu ya. Nah, caga ini pun Bapak Ibu ada tingkatannya, ya. Yang pertama, panya. Panya maksudnya, ya. Panya ini juga ada tingkatannya, ada 3 disebutkan. Yang pertama adalah Sutta Maya Panya. Sutta Maya Panya adalah kebijaksanaan yang diperoleh seseorang lewat membaca buku-buku Dhamma. Kebijaksanaan yang diperoleh lewat sering mendengarkan Dhamma. Atau kebijaksanaan ini diperoleh dengan berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana. Termasuk berteman dengan para guru yang bijaksana. Nah, sehingga dia memperoleh kebijaksanaan. Lalu yang kedua namanya adalah Cinta Maya Panya, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh seseorang lewat pengalaman sendiri. Jadi orang ini ketika mendapatkan masalah, dia berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Dengan dia bisa menyelesaikan masalah yang muncul dalam hidupnya, dia setelah itu akan memperoleh kebijaksanaan. Dia tidak akan mengalami kebodohan yang sama. Dia tidak akan sembarang lagi dalam berperilaku. Ya, jadi masalah yang muncul dalam hidupnya ini diselesaikan dengan baik olehnya. Nah, jadi yang kedua tadi adalah cinta maya panya. Kebijaksanaan yang diperoleh langsung dari pengalaman sendiri. Lalu jenis panya yang ketiga adalah bawana maya panya, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh lewat meditasi. Ya, jadi kita jangan sampai meremehkan latihan meditasi. Meditasi ini kan manfaatnya sangat banyak sekali. Dan ternyata salah satu buah yang didapatkan setelah praktek meditasi adalah kebijaksanaan. Nah, jadi ini adalah Bapak Ibu harta atau kekayaan mulia yang dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha. Kalaupun misalkan di kehidupan saat ini kita secara ekonomi kekurangan, ya dalam tanda kutip di sini miskin gitu ya. Tetapi kalau kita memiliki 7 kekayaan mulia ini, maka orang tersebut dijelaskan oleh Sang Buddha termasuk orang yang kaya, termasuk orang yang berhasil. Nah, karena orang yang memiliki 7 kekayaan ini, dia akan mengupayakan mengisi hidupnya dengan kebajikan. Dia akan memanfaatkan kehidupan ini dengan baik. Gitu. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memiliki kekayaan itu bagus, tapi gunakan kekayaan itu dengan bijaksana. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki kekayaan secara materi plus juga memiliki 7 jenis kekayaan, Sata Aryadhana ini lebih lengkap lagi. Ya, lebih bagus lagi. Ya, tentu harapannya kita sebagai siswa Sang Buddha tidak hanya cukup kita memiliki kekayaan secara materi, tapi kita upayakan juga memiliki Sata Aryadhana di dalam diri kita, yaitu 7 kekayaan mulia. Nah, karena 7 kekayaan mulia ini Bapak Ibu tidak bisa dicuri oleh orang lain, tidak bisa hilang, ya, tidak bisa rusak. Dan kekayaan Sata Aryadhana ini akan mengikuti kita dimanapun, kapanpun. Ya, Sata Aryadhana ini akan mengkondisikan hal baik dalam hidup kita. Ya, nah dengan demikian Bapak Ibu, sekarang udah jam berapa? Ya, jadi intinya di sini Sata Aryadhana adalah 7 kekayaan mulia yang mestinya dimiliki oleh kita semua. Ya, sehingga harapannya tentu dengan kita memiliki kekayaan mulia ini, ya semoga di kehidupan akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan ajaran Buddha. Bisa berjumpa lagi dengan Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan tentu juga harapannya di sini kita ya apabila terlahir kembali di alam manusia, ya semoga kondisi ekonominya bagus juga. Nah, karena orang yang secara ekonomi bagus gitu ya, ini akan dimudahkan ya dalam beberapa urusan gitu ya. Gak bisa dipungkiri memang zaman sekarang ya ada orang yang mengatakan bahwasanya semua butuh uang, tapi uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh uang. Betul kan? Memang iya, tapi ya kembali lagi gunakan uang yang Bapak Ibu miliki, kekayaan yang Bapak Ibu miliki dengan bijaksana. Ya, mungkin hanya demikian Bapak Ibu yang dapat Atasila bagikan pada kesempatan ini.